Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan yang kemarin, kalian sudah belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalian juga sudah belajar tentang keberagaman suku dan ras yang ada di Indonesia. Pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus memahami karakter bangsa. Salah satu karakter bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa. Tidak ada satupun suku bangsa atau golongan yang berhak merasa paling unggul dibandingkan suku yang lainnya. Semua adalah setara dan sederajat. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sesuai semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia antara lain perbedaan suku, bahasa, tradisi, dan agama. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas suku bangsa itu sendiri. Salah satu ciri yang mudah dikenali adalah bahasa yang digunakan, karena setiap suku mempunyai bahasa yang berbeda dengan suku lainnya. Selain itu, dapat pula dikenali dengan kebudayaan dan kesenian dari suku tersebut, misalnya rumah adat, pakaian tradisional, tarian tradisional, upacara adat, lagu daerah, dan alat musik daerah. Kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia yang beragam itu disebut sebagai kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Kita harus menghargai dan melestarikan budaya daerah. Kita tidak boleh merendahkan budaya daerah suku lainnya. Kita juga tidak boleh menganggap budaya daerah suku bangsa sendiri adalah budaya yang paling baik. Perbedaan bukanlah halangan untuk melakukan hubungan atau pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan tidak dijadikan sebagai sumber perpecahan, tetapi dijadikan sebagai sumber kekayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bukan hanya warisan turun-temurun, akan tetapi juga dihasilkan dari proses belajar. Kebudayaan memiliki unsur-unsur, yaitu unsur religi, pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, ekonomi, bahasa, dan kesenian. Unsur yang pertama, unsur religi. Unsur ini berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta. Unsur ini berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan berhubungan dengan agama. Setiap agama akan menuntun penganutnya untuk menjadi manusia yang baik dan berguna serta berperilaku baik terhadap sesama manusia. Yang kedua, pengetahuan. Unsur pengetahuan berfungsi untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui pengetahuan yang akan membantu manusia untuk lebih berkembang sehingga menjadi lebih maju dan lebih berinovasi. Yang ketiga, teknologi. Teknologi yang dibahas pada unsur kebudayaan adalah teknologi tradisional, yaitu alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari yang tidak dipengaruhi oleh teknologi modern. Misalnya, alat produksi, wadah, senjata, pakaian, dan perhiasan. Yang keempat, kemasyarakatan atau kekerabatan. Kehidupan masyarakat diatur oleh suatu aturan atau adat istiadat.
Aturan dan adat istiadat tersebut sudah menjadi pola hidup dan kebiasaan masyarakat. Yang kelima, ekonomi atau mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalnya, daerah yang memiliki sumber daya perikanan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dan di daerah pegunungan yang memiliki sumber daya alam pertanian, maka sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Yang keenam, bahasa. Bahasa merupakan unsur kebudayaan yang digunakan untuk berkomunikasi. Terdapat lebih dari 1000 bahasa di dunia. Penggunaan bahasa dipengaruhi oleh letak geografis. Dan yang ketujuh adalah kesenian. Kesenian merupakan suatu karya yang mengekspresikan keindahan. Kesenian dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa dan seni suara. Seni rupa misalnya seni ukir, seni lukis, seni rias, dan seni tari. Sedangkan seni suara misalnya seni musik dan seni sastra. Itu adalah unsur-unsur budaya. Selain itu, kita juga memiliki budaya nasional. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini, sebagai suatu karya yang dibanggakan, serta memiliki kekhasan bangsa Indonesia. Budaya nasional dapat dijadikan sebagai penunjuk jati diri dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya nasional dapat berupa sumbangan dari kebudayaan lokal yang menjadi suatu ciri khas dan kemudian menjadi kebudayaan nasional. Contohnya, budaya nasional adalah batik. Demikian pembelajaran PPKN pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.